Hari ini Jepang bisa dibilang sebagai negara sepak bola paling sukses di Asia. Mereka udah 4 kali juara Piala Asia dan sejak 1998 nggak pernah absen dari Piala Dunia. Bahkan mereka juga bisa bikin kejutan, kayak waktu ngalahin Jerman 2-1 dan pas lolos sebagai juara grup di Piala Dunia 2022. Padahal satu grup sama Spanyol juga waktu itu. Kalau kita lihat klub-klub Eropa sekarang, banyak pemain Jepang yang main di level topnya. Tapi yang menarik, semua ini sebenarnya agak nggak masuk akal, karena sepak bola bukan olahraga paling populer di Jepang. Yang nomor satu justru baseball. Jadi pertanyaannya, kok bisa Jepang jago banget di sepak bola? Dan kira-kira apa sih hubungannya sama anime? Sebelum Jepang jadi kekuatan besar di dunia sepak bola, perjalanan mereka cukup panjang dan tentu nggak gampang. Awalnya sepak bola masuk ke Jepang sekitar tahun 1873 di masa restorasi Meiji. Waktu itu Jepang lagi gencar-gencarnya modernisasi dan nyerap budaya barat. Sepak bola dibawa oleh seorang perwira angkatan laut kerajaan Inggris bernama Archibald Lucius Douglas. Di tengah semangat modernisasi itu, sepak bola dianggap cocok sama nilai-nilai Jepang, kerja sama tim dan menggunakan strategi. Tapi awalnya sepak bola cuma dimainkan di kalangan komunitas asing di kota pelabuhan, seperti Yokohama dan Kobe. Baru di tahun 1888 ada pertandingan resmi antara klub Yokohama Country dan Athletic Club lawan Kobe Regatta and Athletic Club. Masih dikuasai orang-orang asing, tapi dari sini bibit-bibit sepak bola mulai tumbuh di Jepang. Perkembangan penting lainnya terjadi di 1917 saat berdirinya klub lokal pertama bernama Tokyo Sukyu. Dan ini jadi titik balik karena dari sini sepak bola mulai dianggap sebagai bagian dari budaya Jepang, bukan cuma olahraga dari luar. Tahun 1921 berdiri Asosiasi Sepak Bola Jepang, dan tahun itu juga muncul turnamen Emperor Cups yang terinspirasi dari Piala FA Inggris. Nah, di masa-masa itu juga universitas dan sekolah-sekolah mulai masukin sepak bola ke dalam kurikulum olahraga mereka. Nah, ini penting banget, karena dari sistem pendidikan inilah generasi baru pemain bola Jepang tumbuh dan berkembang. Tapi walaupun terus berkembang, sepak bola tetap kalah pamor dari baseball, terutama di masa antara dua perang dunia. Jepang sempat ikut turnamen internasional seperti Far Eastern Championship Game tahun 1930 dan Olimpiade Berlin di tahun 1936. Tapi secara lokal, sepak bola masih belum punya tempat di hati rakyat Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, kondisi semakin sulit. Banyak pemain yang harus ikut wajib militer, liga-liga terhenti, dan infrastruktur pun ikut rusak. Tapi semangat dari bawah tetap ada. Tahun 1948 muncul kejuaraan antar perusahaan, All Japan World Football Championship. Lalu tahun 1955 ada kompetisi antar kota yang makin memperluas jangkauan sepak bola di Jepang. Nah, momen penting ini terjadi di Olimpiade Tokyo 1964. Jepang jadi tuan rumah dan tim sepak bolanya berhasil sampai ke perempat final. Dan ini langsung menjadi dorongan besar buat masyarakat dan pemerintah Jepang. Kemudian tahun 1965 lahir Jepang Soccer League, liga semi profesional pertama di Jepang. Tim-timnya disokong perusahaan besar kayak Mitsubishi dan Hitachi. Dari sini fasilitas latihan dan gaji pemain mulai meningkat. Lalu di Olimpiade Meksiko 1968, Jepang dapat medali perunggu, pencapaian terbesar mereka saat itu. Salah satu pemainnya Yasuhiko Okudera bahkan jadi orang Jepang pertama yang main di Eropa waktu gabung FC Köln di Jerman tahun 1977. Tapi meski infrastrukturnya udah lumayan, sepak bola tetap bukan tontonan utama rakyat Jepang. Stadion pun masih sepi, dan baseball masih merajai olahraga di Jepang. Sampai akhirnya muncul sesuatu yang ngubah semuanya, dan bukan dari lapangan, tapi dari halaman manga. Tahun 1981, Kapten Tsubasa rilis. Ini bukan sekedar cerita anak kecil main bola, tapi tentang mimpi, semangat, dan kerja keras. Tsubasa Ozora, karakter utamanya, menjadi ikon penting dalam manga ini. Manga ini pun muncul di waktu yang pas saat sepak bola Jepang punya sistem, tapi nggak punya gairah. Dalam waktu beberapa tahun aja, ratusan ribu anak mendaftar ke sekolah sepak bola gara-gara terinspirasi dari manga ini. Kapten Tsubasa bikin anak-anak Jepang mimpi jadi pemain bola, bukan pemain baseball lagi. Dampaknya pun cukup luas.
Pelatih-pelatih mulai fokus ke teknik, passing, dan kerja sama tim. Persis kayak yang ditampilkan di manga. Gaya main Jepang pun pelan-pelan ikut berubah juga, jadi lebih halus dan lebih kolektif. Tahun 1992 akhirnya J-League lahir, dan ketika Jepang lolos ke Piala Dunia pertama kali di tahun 1998, banyak pemain di tim itu adalah anak-anak yang tumbuh bareng Kapten Tsubasa. Manga ini bukan cuma pengantar mimpi bagi mereka, tapi benar-benar membantu membangun fondasi sepak bola Jepang. Gaya main Jepang yang fokus ke teknik ini jadi ciri khas mereka bahkan sampai sekarang. Pemain seperti Hidetoshi Nakata bahkan ngaku bahwa dia memilih sepak bola gara-gara Kapten Tsubasa. Tapi lucunya, karena manga ini terlalu glorifikasi playmaker, Jepang sempat kekurangan striker yang tajam. Sampai akhirnya Yoichi Takahashi bikin manga baru, yaitu Hungry Heart Wild Striker, buat dorong lahirnya penyerang-penyerang yang lebih haus gol. Nah, setelah era Kapten Tsubasa, Jepang sempat kehilangan satu pemicu mimpi generasi baru. Sampai akhirnya tahun 2022 anime Blue Lock muncul dan langsung viral. Ceritanya tentang proyek ekstrim pemerintah Jepang yang bikin sistem pelatihan striker dengan pendekatan yang gila-gilaan. Bukan soal teamwork, tapi soal ego dan insting pembunuh striker. Dan yang lolos dari program ini diharapkan bisa jadi striker terbaik dunia. Konsep ini jelas bertolak belakang sama nilai sepak bola Jepang yang dulu ada. Tapi justru ini yang bikin Blue Lock menarik. Bisa dibilang Blue Lock kayak kritik diam-diam atas kelemahan Jepang selama ini, yaitu nggak punya striker kelas dunia. Anime ini nggak ngajarin anak-anak buat jadi egois dalam artian negatif, tapi lebih ke arah berani tampil beda dan nggak takut mengambil peran utama. Dan kayak Tsubasa dulu, Blue Lock juga mulai berpengaruh. Pemain-pemain muda seperti Keisuke Goto dan Naoki Kumata terang-terangan bilang mereka suka banget sama Blue Lock. Ini bukti bahwa anime masih jadi pemantik semangat yang kuat buat generasi muda Jepang. Nah, kalau dipikir-pikir dari Kapten Tsubasa sampai Blue Lock, kita bisa lihat pola yang unik. Jepang bukan cuma membangun sistem dan infrastruktur, tapi juga membangun mimpi. Dan seringkali mimpi itu lahir dari cerita. Dari halaman komik ke lapangan lalu ke panggung dunia. Kadang-kadang sepak bola nggak cuma soal strategi dan latihan, tapi juga soal imajinasi, inspirasi, dan dorongan untuk jadi sesuatu yang lebih besar. Jepang kini udah membuktikan, dan mungkin negara lain bisa belajar dari situ. Nah, oke, mungkin sekian video kali ini. Jika ada yang salah, mohon koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, tolong like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.